Belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga terus menjadi headline pemberitaan tanah air. Bahkan menilik data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023 sudah ada 3.173 kasus. Namun yang menarik, korban KDRT justru ada yang dijadikan tersangka bahkan sampai ditahan. Padahal alasannya dia hendak membela diri. Dan malam ini saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Halo, selamat malam Pak Fikar. Selamat malam, Mas. Ya. Oke, Pak Fikar, ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, seperti yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama, meminta agar pihak kepolisian ini bertindak adil begitu. Nah, kalau dilihat lagi dari peristiwa ini, bagaimana respon dari Pak Fikar? Ya, oke. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh orang lain dan oleh perbuatan orang lain dan perbuatan itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, maka orang itu berhak untuk mengajukan laporan terjadinya tindak pidana kepada penegak hukum, gitu ya. Nah, masuk di dalamnya suami atau istri yang merasa diperlakukan sedemikian rupa, umpamanya penganiayaan atau apapun namanya, oleh pasangannya, ya, maka kemudian mereka punya hak untuk melaporkan ke proses peradilan atau proses penegakan hukum. Nah, bahwa banyak saling melapor, ya, mestinya menurut saya meskipun dibuat terpisah dua perkara, ya, yang satu pelapor, yang satu tersangka, kemudian dua-duanya pelapor, dua-duanya tersangka, tetapi harus ada perlakuan yang adil dalam pengertian tidak tidak melakukan diskriminasi atau apapun namanya gitu, atau perlakuan yang berbeda terhadap dua orang yang sama-sama melapor. Karena kasusnya sebenarnya sama gitu ya, kasusnya sebenarnya sama, hanya saja dua-duanya kemudian bertindak sebagai pelapor juga. Nah, persoalannya adalah apakah betul ada penahanan, gitu ya? Apakah betul ada penahanan? Nah, saya dengar dari beritanya bahwa sang istri katanya ditahan, gitu. Nah, tapi ternyata hanya itu 1 kali 24 jam. Nah, iya kan? Nah, karena 1 kali 24 jam itu belum melewati 24 jam, maka sebenarnya kalau dalam hukum acara pidana itu masih dikualifikasi sebagai dalam tanda kutip penangkapan sebenarnya. Itu ya, penangkapan, belum penahanan sebenarnya. Jadi ada orang dipanggil dan tidak datang, kemudian dipanggil paksa, dipanggil 2 kali atau lebih, umpamanya tidak datang, dipanggil paksa, dibawa, kemudian diperiksa selama 1 kali 24 jam, dan itu belum ditahan. Ya, karena panggilan itu, ya, panggilan ya termasuk umpamanya membawa dan diperiksa, itu waktunya memang ada jeda waktu 1 kali 24 jam. Itu belum dikualifikasi sebagai penahanan. Tetapi itu bisa dikualifikasi sebagai penangkapan gitu. Nah, ini sepertinya terjadi pada istrinya, yang terjadi pada istri dalam kasus ini. Sementara suami yang juga pelapor katanya sakit, ada di rumah sakit, ya, ada di rumah sakit, dan mestinya kalau menurut saya juga si suami itu ya diperiksa juga gitu, diperiksa dalam konteks laporannya si istri gitu ya, dan mestinya ada perlakuan yang sama. Kalau harus 24 jam diperiksanya, ya 24 jam diperiksanya sama-sama, mestinya seperti itu. Nah, terjadi pemberitaan atau terjadi pendapat yang macam-macam di dalam masyarakat itu karena sepertinya ada perlakuan yang berbeda gitu, antara kepada istri, meskipun dalam koridor acara pidana masih belum ditahan sebenarnya, ya. 1 kali 24 jam itu masih dapat dikualifikasi sebagai penangkapan gitu, ditangkap iya, ya, ditangkap iya, betul, 1 kali 24 jam dan diperiksa, tetapi belum ditahan gitu. Nah, karena itu yang disoal adalah, kalau menurut saya adalah perlakuan yang sama gitu.
perlakuan yang sama baik terhadap suami maupun terhadap istri mestinya seperti itu. Nah, kalau terhadap istri periksa 1 kali 24 jam, mestinya itu juga yang diperlakukan terhadap suami gitu. Ya. Walaupun kemudian suaminya entah dengan karena betul atau entah karena apa kemudian dia ada di rumah sakit umpamanya, ya. Nah, harus ditanya juga betul sakitnya itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu juga harus dikonfirmasi dengan pasti juga oleh polisi gitu. Oke, tapi berbicara soal ya silakan Pak. Dilakukan sebagai cara untuk menghindar dari panggilan polisi, kan bisa saja seperti itu sebenarnya. Tapi berbicara soal pelaporan ini, Pak Fikar, untuk dijadikan sebagai tersangka ini kalau saya tidak salah ini kan minimal harus ada 2 alat bukti. Lalu juga sang adik dari korban ataupun dalam hal ini si istri sendiri mengatakan bahwa pada saat ditetapkan sebagai tersangka, si istri ini sebenarnya katanya tidak ada saksi yang bisa menjelaskan terkait hal tersebut kepada pihak kepolisian. Nah ini apakah alat bukti itu termasuk halnya saksi-saksi itu? Ya, gini, menetapkan seorang tersangka itu otoritas dari penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik, ya penyidik yang menerima laporan. Apakah dia sudah menemukan 2 alat bukti atau belum? Nah itu yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tidak bisa monitor ke dalam. Karena begini, yang disebut dengan alat bukti adalah 1, keterangan saksi. Ya, jadi keterangan beberapa saksi itu berdiri sendiri. Kalau saksinya ada 2, itu artinya 2 alat bukti. Kalau ada 3, itu artinya 3 alat bukti. Jadi 1 keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli. Ya, yang ketiga alat bukti surat. Ya, yang keempat keterangan tersangka sendiri. Ya, keterangan orang yang disangka sendiri. Yang kelima adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah gabungan 2 alat bukti yang melahirkan 1 petunjuk. Maksudnya dari keterangan 2 orang saksi dilahirkan 1 keterangan baru atau 1 petunjuk baru. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, jadi apakah dalam menetapkan tersangka baik terhadap suami atau terhadap si istri sudah memenuhi kriteria ada 2 alat bukti, kalau polisi sudah berani menetapkan, itu artinya dia sudah mempunyai alat bukti. Nah, terus bagaimana upayanya tersangka untuk mengontrol itu? Nah, karena itu kemudian hukum acara pidana menyediakan yang namanya lembaga pra-peradilan. Nah, lembaga pra-peradilan itu untuk mengontrol sejauh mana penyidik melaksanakan kewenangannya dengan benar. Dengan benar itu sama dengan didukung oleh alat bukti umpamanya. Seperti yang Anda katakan tadi, kalau ingin menetapkan seorang tersangka harus ada 2 alat bukti. Nah, ketika si istri ditetapkan sebagai tersangka, adakah itu 2 alat bukti? Nah, kontrolnya itu lewat pra-peradilan. Nah, jadi polisi atau penyidik atau penuntut umum bisa digugat pra-peradilan ke pengadilan untuk meminta pada pengadilan supaya penyidik itu memperlihatkan sudah ada tidak 2 alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, kalau tidak ada, pengadilan nanti akan memutuskan, ya pra-peradilan itu akan memutuskan bahwa penetapannya sebagai tersangka itu tidak sah karena tidak didasarkan pada 2 alat bukti. Nah, jadi seperti itu. Jadi, baik Pak Fikar. Nomor 1, menentukan tersangka itu adalah otoritas penyidik. Nomor 2, penyidik juga tidak bisa menang karena ada ketentuan itu tadi minimal 2 alat bukti dan itu bisa dikontrol atau diawasi melalui lembaga pra-peradilan. Begitu. Oke, Pak Fikar. Tentunya lagi-lagi apapun kejadiannya tentunya yang harus dipersiapkan adalah terutama kita harus mempersiapkan 2 alat bukti terlebih dahulu ya Pak Fikar ya. Betul. Oke, baik. Betul. Baik. Jadi alat bukti peranan perkara pidana. Ya. Baik Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, terima kasih sudah memberikan informasinya terhadap kami. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Selamat malam Pak Fikar. Oke. Selamat sore.